Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di FB ilmu yang bermanfaat, dan juga di Madrasah Al-Muhajirin yang kita akan melanjutkan seputar rambu-rambu penuntut ilmu. Sebelumnya kami dari redaksi mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya korban dan juga atas kejadian gempa di Cianjur kemarin siang, dan juga tadi juga pagi masih berlangsung gempanya ya, sampai 88 kali, Masya Allah. Tentunya itu sebagai peringatan buat kita agar kita kembali kepada Allah, agar kita menyikapi bencana dengan senantiasa menjadi golongan orang-orang yang ridho, dan semoga Allah segera perbaiki keadaan serta Allah pulihkan orang-orang atau korban yang luka. Dan juga kita berdoa ya, Allahumma ajurni fi musibati fi akhlifli khairan minha. Dan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah berpulang guru kita di Persatuan Islam, yakni Ustaz Aceng Zakaria Allahu yarham, kemarin malam jam 10 beliau sakit dan dimakamkan di Garut ya. Insyaallah tentunya kita kehilangan lagi ulama kita ya, setelah Ustaz Eka Allahu yarham, kini Ustaz Aceng beres dari tugas ketua ya. Beliau dipanggil oleh Allah, Masya Allah tentunya. Kita tidak menyangka ya. Semoga Allah menerima iman dan Islamnya, dan juga diluaskan di alam kuburnya, diberikan nikmat kubur, serta tentunya kita juga yang ditinggalkan serta keluarga diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Baik, tahapan belajar di dalam belajar akidah, di mana belajar tentu yang pertama ya, tahapan belajar al-Islam itu adalah dengan belajar akidah ya. Karena tentunya itulah akidah muara dari segala perbuatan ya. Akidah itu dalam Islam diibaratkan pondasi bagi sebuah bangunan. Setinggi apapun bangunan amal, sebagus apapun, sebanyak apapun, tapi tidak tegak dalam pondasinya, yaitu akidah yang sahihah, maka keadaannya ibarat mendirikan bangunan di tepi jurang. Insyaallah. Jadi kalau kita beramal yang
merupakan amal soleh ya, tapi tanpa landasan akidah ya tidak akan diterima ya. Karena yang pertama syarat amal itu apa? Ikhlas ya. Ya, ikhlas itu harus punya apa? Akidah ya. Walaupun dia bagus bacaannya, bagus tasinya, tapi tanpa akidah tidak akan diterima ya. Nah itu. Akidah secara bahasa berasal dari kata al-aqdu, yaitu ikatan ya. Atau at-tausik, yaitu keyakinan. Al-ihkam, yaitu mengokohkan. Ar-rabtu bikuwah, yaitu mengikat dengan kuat, yaitu menurut bahasa atau lughahnya. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah keimanan yang pasti ya, keimanan ya, karena rukun iman, rukun Islam itu pasti ya, itu pasti ya, tidak ada keraguan dan tiada sedikit pun celah keraguan pada diri yang meyakininya ya. Jadi tidak ada keraguan bagi kita ya, itulah akidah. Kita yakin akan rukun iman, rukun Islam, kita yakin, nah itu akidah ya. Adapun yang dimaksud dengan akidah Islamiyah adalah keimanan yang pasti kepada Allah dengan menjalankan kewajiban dari hak-hak tauhid dan ketaatan, dan keimanan yang pasti kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, takdir yang baik dan yang buruk, dan keimanan yang pasti terhadap semua perkara yang gaib, berita-berita serta usul pokok-pokok agama, baik secara ilmiah ya maupun amaliyah. Nah, itulah akidah Islamiyah. Maka dari pengertian ini kita tahu bahwa akidah merupakan prinsip mendasar dalam Islam itu ya. Tidak bisa ditawar-tawar ya Islam itu. Akidahnya kalau tidak iman berarti kafir ya. Kalau tidak tauhid berarti syirik gitu ya. Jadi kan ini yang pokok ya. Bukan hanya ya belajar ya masalah dunia, apalagi ya masalah dunia nggak ada ukurannya ya. Atau belajar ya ilmu fikih, ilmu alat, ilmu Al-Quran ya, kalau tidak diikuti dengan akidah yang benar juga tidak akan dapat fondasinya ya. Itu. Maka yang nomor satu itu ya akidah dulu gitu. Ya kalau seorang ya mau ngaji kemana-mana, ngajinya ya ngaji ya kadang-kadang ngaji yang suka ya itu disukai, ngaji apa milenial zaman sekarang itu ya, itu ya banyak lah gitu ngaji ya ilmu tentang hijrah, taubat ya sebenarnya nggak masalah ya gitu. Atau tentang fikih ya supaya terhindar dari riba ya nggak masalah juga. Terus juga terhindar daripada akhlak yang tercela nggak masalah, tapi akidahnya dulu yang dibenerin. Seharusnya akidahnya dulu. Makanya kalau kita tuh ya kalau di Kirton ini kan alhamdulillah di masjid ini ya terus diistiqomahkan yang ngaji akidah, kitab tauhid, terus juga tafsir, akhlak, semuanya ada gitu ya gitu. Ibu-ibu juga rajin tuh ya, luar biasa gitu ya semangatnya. Nah, bentar ya, ada perlu dulu bentar ya.
Sehingga disitulah yang menjadi pegangan kita, ya boleh-boleh saja, tidak masalah ya, tapi kita juga mencari ilmu tidak mesti di sini saja ya, asal benar ya. Tuh. Ilmu itu ya dari Quran dan juga As-Sunnah, yaitu kadang di masjid yang lain itu ya baru cuman tafsir aja, tahsin aja, fikih aja gitu ya, tapi pelajaran akidahnya nggak ada. Itu harusnya akidah yang dipertamakan, yang diutamakan itu akidah gitu ya, harusnya di situ. Nah makanya kita kalaulah pondasinya nggak terbentuk ya nggak akan ini ya. Makanya kalau orang tuh ya belajar ilmu fikih tuh ya, terkadang dirinya sudah tahu syariat yang benar, sudah tahu lah gitu, dan dia sudah menjalankan. Kemudian dia lihat yang berbeda, dia sangka itu salah, gitu ya. Dia sangka itu salah. Nah itu kenapa? Karena akidahnya yang tidak dibina dulu, gitu ya. Gitu. Gitu, bukan hanya kita oh ini berbeda lah gitu, apa antara ini antara faham ormas gitu ya, ikhtilaf gitu ya, tapi akidahnya dulu sebenarnya harus dibina dulu ya gitu. Karena kan dia saudara kita juga ya, gitu. Apalagi jangan langsung main bid'ah gitu ya, atau main keliru. Kita harus lihat dulu ukurannya secara akidah bagaimana, ada pertimbangannya dulu gitu ya. Ya itu kan saudara kita gitu ya. Nah ini harus punya dasar kita itu ya. Karena itu belajar ya jangan satu sisi ya. Kita misalnya ya kalau nggak ada ya cobalah di kita kan banyak buku-buku ya, walaupun misalnya kita mengajarkan ke istri mengajarkan dengan cara membacanya tenang gitu ya, daripada tidak mengajar sama sekali gitu ya. Orang sana masih gagap kayak istri aja gitu ya dalam masalah mengajar gitu ya. Kalau misalnya dia hafalannya lebih gitu, atau walaupun misalnya dia hafalannya kurang misalnya kan, masih kita agak canggung gimana ya gitu. Nah, itulah ajarkan saja gitu ya. Ajarkan akidah gitu. Itu yang pokoknya, ajarkan dulu akidahnya gitu ya. Dan saya juga menanamkan ada ya subuh itu kan mengajarkan akidah, tafsir ya gitu ya. Ya masalah keluarga ya diajarkan gitu ya, walaupun lewat buku psikologi gitu ya. Tuh, hafal gitu gitu. Nah ini harus paham dulu kan, akidah dulu yang diutamakan ya gitu. Bukan berarti tidak penting yang lain ya, tahsin fikih nggak berarti misalnya nggak penting, bukan, itu penting sekali, tapi yang lebih diutamakannya itu apa? Akidah gitu ya. Karena itu ya, tokoh agama Islam itu dia bangun atas akidah. Akidah yang menentukan sah dan tidaknya amalan. Dan urusnya akidah akan melahirkan pengagungan seorang hamba terhadap Allah dan Rasulnya dengan cara yang benar. Karena itu dahulu para sahabat mempelajari akidah terlebih dahulu kepada Rasulullah sebelum pelajari Al-Quran tuh. Ya. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Dahulu kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Setelah itu kami mempelajari Al-Quran sehingga bertambah keimanan kami terhadap Al-Quran gitu. Riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Bani ya. Artinya bagaimana kalau seorang cuma belajar tahsin aja, belajar Al-Quran aja, perbaguskan Al-Quran, bacaan kitanya gitu ya, tapi akidahnya tidak, itu ya,
Jadi ya cuma sekedar nada aja doang gitu ya, bagus suaranya doang gitu ya, keindahan suaranya aja, tapi tidak mengerti isinya. Kebanyakan seperti itu kan gitu. Makanya kan kalau di lembaga tertentu bukan hanya tahsinnya, tapi ada studi Islam gitu ya, atau apa itu, di akhirnya itu ada pelajaran lah gitu tentang Al-Quran gitu ya, bahwa Al-Quran itu tidak hanya dibaca saja gitu. Nah itu ya, di kita kan masih ada yang belajar Al-Quran cuma dibaca, mencari kebagusan bacaannya aja gitu ya, sehingga tidak paham pokoknya belajarnya itu gitu. Nah itu akhirnya kalau ada bacaan yang salah udah gitu ya. Nah itu harus hati-hatiin ya, jangan langsung kita itu menyalahkan bacaan orang sebelum kita ya melihat bacaan kita dulu bagaimana gitu ya gitu. Nah, masih panjang tentang akidah ya. Nanti kita akan tahu dulu apa itu kitab-kitab akidah ya gitu. Dan juga dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan bahwa pokok utama agama ini adalah pembenahan akidah. Dakwah yang pertama kali Rasulullah itu adalah akidah ya, yang diserukan oleh para rasul. Amalan itu dia bangun di atas landasan akidah. Tanpa akidah yang benar tidak akan diterima, tidak akan berguna di sisi Allah. Itu dalam Murajat fi Fiqhil Waqi. Juga Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syitsri juga mengatakan pokok agama ini adalah akidah shahihah. Jika ada orang yang berpegang pada furu cabang syariat ini, tetapi dia abaikan perkara akidah, maka hal itu tidak akan berguna di sisi Allah. Ya, nah itu ya. Nanti kita akan jabarkan kitab-kitab apa saja itu ya, kitab-kitab akidah yang harus dipelajari, itu ya, dan buku-buku akidahnya. Nah itu sudah dimasukkan, dikutip ya dalam syarah Mutunil Akidah. Ya itu saja dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa perbaiki keadaan kita, perbaiki segala urusan kita, dan juga memperbaiki tentunya yang pokok adalah din ya, Islam kita ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah benar. Rabbana atina bil rahmah wa lana istar. Rabbana abalana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama subhanaka Allahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.